Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Prima Sabrina, jurnalis Femina, akan menemani ngobrol-ngobrol seru hari ini. Gimana yang lagi pada puasa? Masih semangat puasanya? Harus tetap semangat ya, karena beda dengan sebelum-sebelumnya. Kita tahun ini itu harus puasa di masa prihatin, di masa pandemi COVID-19. Tapi nih, kita itu masih lebih beruntung dibanding mungkin teman-teman kita yang sekarang lagi puasa di negeri orang. Jadi selain jauh dari keluarga juga harus menghadapi wabah corona di negara tersebut. Nah, sebelumnya kan saya udah ngobrol-ngobrol tentang lockdown di Malaysia, udah pernah ngobrol juga tentang lockdown di Australia. Nah, sekarang kita akan menuju ke Amerika Serikat untuk cari tahu gimana sih keadaan Ramadan di sana di tengah wabah COVID-19. Kita tahu kalau Amerika Serikat itu sampai saat ini masih menduduki posisi pertama positif COVID-19 tertinggi di dunia. Data terakhir yang saya baca itu ada lebih dari 1,5 juta orang yang positif COVID-19 di Amerika Serikat, dan korban meninggalnya itu sudah mencapai hampir 90.000 jiwa. Itu data tanggal 17 Mei ya, itu berarti hari kemarin, jadi mungkin hari ini bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat juga sudah mulai melonggarkan lockdown, dan itu sudah mulai dilakukan di beberapa negara bagian. Jadi kita pengen ngobrol tentang gimana sih keadaan social distancing di Amerika Serikat dan gimana sih diaspora Indonesia yang lagi ada di sana. Nah, hari ini saya akan ngobrol dengan teman saya, wartawan VOA, Rifan Dwi Astono. Jadi dia itu tepatnya adalah multimedia jurnalis VOA Indonesia yang sekarang tinggalnya di negara bagian Virginia. Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana sih lockdown di Virginia keadaannya gitu kan. Terus gimana keadaan diaspora Indonesia di sana. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang itu. Nah, saya undang dulu Rifan. Nanti seperti biasa kalau sahabat Femina pengen tanya-tanya seputar keadaan di Amerika Serikat, boleh langsung tulis aja komen ya, tulis aja di kolom komen pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini sepertinya HP-nya agak-agak jatuh, saya tinggiin dulu. Rifan, apa kabar? Halo Gimana? Prima, Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Sebentar ya Rifan, ini agak-agak goyang-goyang kameranya. Halo, Ya, Rifan? Bisa? silakan. Ya, halo, halo. Oh ya, Kedengeran oke. ya? Kedengeran. Sip. Nah, Rifan, sekarang jam berapa di sana? Sekarang di sini tengah malam sebenarnya jam 12 teng. Ya ampun, makasih banget loh Rifan udah mau menemenin sahabat Sama-sama. Femina di sini ngobrol-ngobrol. Gimana setelah hari kesekian puluh gini, puasanya masih full? Sejujurnya udah bolong satu. Oh Itu ya, juga gara-gara alasan kesehatan. Jadi waktu itu iya, kayak iya. biasa di tengah pandemi kayak gini, justru itu sih jadi ada sedikit rasa khawatir ketika ngerasa kok badan rasanya kurang enak ya. Jadi mendingan pada hari itu langsung yaudah diputusin gak usah puasa dulu biar bisa tetap makan, minum biar banyak cairan tubuh yang masuk, terus juga minum obat. Jadi setelah itu besoknya habis tidur, besoknya bangun-bangun udah enakan, langsung puasa lagi hari keesokan harinya. Daripada kenapa-napa kan, jadi mendingan kita antisipasi aja. Mm-mm. Di sana sebenarnya bukanya jam berapa? Terus imsaknya jam berapa sih? Berapa jam kalian puasa? Eh, Imsaknya itu sekarang sekitar jam setengah 5 pagi. Kayak di Heeh. Indonesia sebenarnya ya, 11-12 mirip-mirip. Cuma buka puasanya sekarang udah jam 8 lewat 15-an malam. Jadi kita Wow. baru maghrib jam 8.15, isyanya baru jam berapa? Setengah 10 lebih, 10 kurang malah. Jadi lumayan pendek waktu istirahat dari buka puasa sampai ke sahurnya lagi pendek. Wah, pendek banget ya. Ya ampun, tetap semangat ya Rifan ya. Ngomong-ngomong sekarang kesibukannya gimana, Rifan?
Lagi sibuk apa? Sekarang sih masih tetap kerja karena sekarang kan kita udah ditugaskan untuk kerja dari rumah udah 3 bulanan nih dari pertengahan Maret bahkan bisa dibilang lebih ke awal Maret udah disuruh untuk kerja dari rumah bertahap sampai akhirnya tadinya tuh kan cuman sebagian orang yang kerja dari rumah tapi terus selang 1 minggu setelah ditugaskan itu langsung semuanya 100% dari rumah. Jadi sekarang udah mau 3 bulan kerja di rumah, sehari-hari tetap siaran, tetap produksi berita, tetap wawancara narasumber dengan kayak kita sekarang kayak gini nih, apa namanya, virtual, tetap produksi podcast juga, kadang-kadang juga masih siaran TV dan lain sebagainya. Jadi masih 11-12 dengan waktu konvensional, tapi sekarang semuanya dilakukan dari rumah sendiri. Tapi katanya kamu itu sekarang lagi produserin podcast acara baru gitu ya? Cerita dong acara Ya, apa gitu. jadi di VOE Indonesia itu kita punya serial podcast beberapa jenis ya, beberapa judul maksudnya. Nah, salah satu itu yang baru aja kita launching sekitar sebulanan yang lalu, nama programnya adalah BTS Gedung Putih. BTS ini bukan K-pop idol group ya, tapi ini adalah singkatan dari Behind the Scenes Gedung Putih White House. Jadi saya di situ sebagai produser sekaligus juga moderatornya itu ngobrol dengan senior korespondennya VOA di Gedung Putih yang juga diaspora Indonesia yaitu Patsy Widakuswara. Jadi aku ngobrol dengan Mbak Patsy tentang apa aja sih yang terjadi di balik layar Gedung Putih, di balik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya Presiden Trump saat ini. Itu kita pengen kulik-kulik dari sisi lainnya, nggak cuma dari yang kita baca dari berita-berita, tapi dari eh, perspektif seorang wartawan yang memang tiap hari ngintilin Pak Presiden kemana-mana gitu, Prem. Jadi seru sih. Udah masuk Seru ya? episode ketiga. Kita baru akan recording episode yang berikutnya besok, insya Allah, dan itu akan kita rilis setiap 2 mingguan di BTS Gedung Putih Produksi Vio Indonesia ini. Oke, yang kita tahu nih, Rifan, kan sebenarnya kantor VO itu di Washington, Washington DC ya. Sedangkan kan kamu Ya, tinggalnya di Virginia. Itu berarti mm-mm. jarak antara Virginia dengan Washington itu dekat ya? Dekat. Jadi wilayah Virginia, negara bagian Virginia itu biasanya disebut dalam satu kawasan DMV, singkatan dari DC, as in District of Columbia, M-nya itu Maryland, negara bagian Maryland, dan V-nya itu Virginia. Kalau misalnya di Indonesia kayak Jabodetabek lah. Jadi memang satu kawasan metropolitan yang melingkupi daerah ibu kota negara, Washington. Nah, aku sendiri tinggalnya persis di perbatasannya. Jadi, perbatasan antara Virginia dengan Washington DC di kota Arlington. Jaraknya sendiri memang dekat banget. Naik kereta 5 menit nyampe. Ditambah jalan kaki, ya 20 menitan lah dari rumah sampai kantor. Kayak Depok, Pasar Minggu. Ngomongin Virginia nih, ngomongin Virginia dan COVID-19, nah sejak ada wabah gini, apa sih peraturan yang kemudian diambil oleh pemerintah negara bagian Virginia gitu, dan sekarang kan katanya udah dilonggarkan, itu gimana ceritanya dari awal pandemi Hmm. sampai sekarang akhirnya dilonggarkan? Iya, jadi sebetulnya aturan, jadi di Amerika itu nggak ada istilah lockdown sih, nggak ada sebuah kebijakan yang betul-betul 100% ditutup, bahkan transportasinya ditutup itu nggak ada. Di sini tuh pemerintah federalnya, pemerintahan Presiden Trump itu menyatakan status national emergency. Kemudian ada berbagai anjuran dan imbauan atau bisa disebut juga sebagai guideline ya untuk stay at home order. Jadi untuk praktek teknis aturannya sendiri itu diatur per negara bagian. Jadi di Virginia sendiri kita awalnya sudah diminta untuk stay at home itu sampai 10 Juni. Jadi prakteknya harusnya sampai nanti nih sebulan ke depan tuh masih terus stay at home. Peraturan-peraturannya yang harus ditaati, walaupun sebetulnya ini sifatnya enggak benar apa namanya semi voluntary, jadi memang ada ketentuan untuk stay at home pasti ya, nggak boleh keluar rumah kecuali untuk kepentingan-kepentingan mendesak, misalnya harus berobat,
misalnya kebutuhan esensial seperti belanja sembako, mau ke apotik, atau memang pekerja sektor esensial, itu boleh keluar rumah. Kemudian warga sebetulnya dibolehkan untuk keluar rumah untuk sekedar berolahraga, tapi harus olahraga yang individu dan nggak boleh berkumpul dalam jumlah lebih dari 10 orang. Nah, sampai sekarang ketentuan-ketentuan dan anjuran itu masih terus berlaku sebetulnya. Cuma sekitar hari Jumat yang lalu, jadi di Virginia sendiri seperti di banyak negara bagian di Amerika Serikat, jadi sudah sejak awal Mei, sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat itu mulai meringankan atau mengangkat sebagian restriksi atau pembatasan-pembatasan terkait pandemi virus corona. Di Virginia baru mulai hari Jumat lalu, di mana beberapa langkahnya itu pengangkatan pembatasan itu kayak misalnya sekarang tuh orang udah bisa makan di tempat di restoran, tapi cuma boleh di area outdoor restorannya, harus di area luar ruangan, nggak boleh yang di dalam. Dan itu pun pihak restorannya diwajibkan untuk hanya mengisi 50% kapasitas. Terus harus social distancing. Kebersihannya ya pasti cuci tangan segala macam. Terus sekarang layanan kayak salon, mau itu salon rambut, salon mani-pedi itu udah boleh, tapi lagi-lagi hanya boleh kapasitas 50% aja dan harus pakai masker dan lain sebagainya. Jadi beberapa bisnis udah diperbolehkan buka dan untuk fasilitas publik pun kayak misalnya yang berkaitan dengan tempat olahraga boleh, tapi harus yang outdoor. Dan itu pun harus ada social distancing dan lain sebagainya. Jadi udah mulai diringankan. Yang paling kerasa itu waktu kemarin hari Sabtu saya sempat keluar untuk belanja mingguan karena saya dan istri komitmennya kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Kebetulan Oh kami tinggal di iya. apartemen. Iya, jadi di apartemen lumayan apa namanya segala sesuatunya terpenuhi di situ. Mau laundry tinggal ke basement, mau apa beli segala sesuatu tinggal kalau di sini bisa pesan paket lah gitu misalnya nanti biar diantar oleh kurir. Jadi cuman keluar di akhir pekan. Nah, waktu hari Sabtu kemarin pas keluar agak kaget sih. Tak pikir si peringanan aturan itu mungkin akan perlahan lah, nggak bakal benar-benar langsung kelihatan orang-orang keluar rumah. Tapi pas keluar, wow, orang udah banyak yang keluar ya. Rame Udah banget. pada, iya udah rame. Mungkin itu juga karena bertepatan dengan weekend hari Sabtu dan pada hari itu cuacanya enak banget, cerah, mulai hangat karena di sini udah mulai masuk musim semi, udah masuk musim semi malah bukan baru mulai masuk dan cuacanya hangat waktu kemarin jadi orang banyak yang keluar banyak yang jogging atau bahkan udah ada yang kayak selonjoran di rumput-rumput dan lain sebagainya dan restoran pun udah ada yang dine in jadi lumayan oh ternyata memang udah apa namanya orang langsung memanfaatkan ketika statusnya sudah diringankan masuk fase 1 pembukaan mereka langsung keluar gitu. Tadi kan apa ya, gambaran tentang orang-orang yang sudah mulai beraktivitas biasa, udah mulai berbisnis. Kalau soal ini kan, soal orang-orang yang bekerja. Kalau di Indonesia itu kan sendiri ada wacana nanti yang boleh keluar itu yang bekerja yang usianya di bawah 45 tahun dan sektor-sektor Mhm. tertentu. Nah, kalau di Amerika Serikat Mhm. sendiri atau di Virginia tepatnya ada aturan nggak orang yang boleh kerja itu di sektor tertentu yang usianya berapa gitu atau ada jam tertentunya untuk yang bekerja? Sebetulnya nggak ada sih, nggak ada restriksi yang sedetail itu, cuma ya itu tadi, memang bisnis-bisnis yang diperbolehkan untuk buka dengan pembatasan tertentu, yaitu tadi dari bisnis toko-toko retail pinggir jalan itu udah boleh buka tuh, tapi tetap harus social distancing, terus juga apalagi ya, pekerja esensial ya mereka masih pasti diperbolehkan untuk keluar rumah lah karena ya mereka pekerja esensial. Pekerja esensial tuh tenaga medis, terus juga pegawai swalayan, terus wartawan itu masih boleh keluar. Di VOA sendiri sebetulnya yang diperbolehkan untuk keluar liputan ke lapangan itu enggak di VOA Indonesian Service, di VOA Indonesia enggak semua orang boleh untuk liputan ke lapangan. Jadi hanya ada beberapa jurnalis kami yang diberi akses berupa semacam surat jalan gitu untuk bisa liputan ke lapangan dan bikin story dari lapangan. Jadi ya Hmm. kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, buat sahabat Femina, jangan lupa ya yang mau tanya-tanya soal kondisi Amerika Serikat. Mungkin ada yang saudara atau keluarganya di Amerika Serikat, boleh tulis di kolom komen. Nah, Rifan,
soal ini transportasi publik di sana gimana Mhm. sih keadaannya? Apakah waktu kemarin lagi wabah itu dibatasi, terus di pelonggaran ini seperti apa transportasi publiknya? Em, Tepat setelahnya kayaknya ya, kayak sekitar beberapa hari setelah dilakukan apa namanya diberlakukan stay at home order ini, em, untuk di daerah DMV sendiri, di daerah DC, Maryland dan Virginia, transportasi umum yang paling sering kita gunakan itu nama sistemnya itu adalah metro. Mau Oh itu ya. kereta semacam KRL tapi di bawah tanah, kayak MRT lah kalau di Jakarta, atau dan juga bus. Nah, ketika mulai diberlakukan stay at home order itu saat itu juga ridership-nya atau jumlah penumpang yang menumpangi bis maupun kereta itu menurun, dan menurunnya lumayan drastis lah. Nah, sebagai akibatnya kemudian dari pihak Metro ini kemudian ada yang melakukan penutupan beberapa stasiun yang memang dianggap sepi, terus juga dilakukan pembatasan jam operasional, kayak yang biasanya tuh kereta itu dan bis bisa sampai tengah malam. Sekarang dibatasi cuma sampai jam 9 malam untuk kereta, jam 11 malam untuk bis. Terus juga waktu interval keberangkatannya itu diperjarang lagi, jadi hanya sekitar 30 menit sekali. Dan belakangan, sebelumnya bis dan metro ini hanya menyarankan orang untuk pakai masker ketika naik ke angkutan mereka, ke moda transportasi yang mereka jalankan. Tapi per besok kalau nggak salah, per tanggal 18 Mei, di sini masih, sekarang udah tanggal 18 Mei ya, udah masuk hari Iya, Senin kenceng pagi di banget. sini. Itu udah diwajibkan untuk pakai masker kalau misalnya mau naik Hmm. kereta ataupun naik bis. Em, Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya untuk layanan taksi online, Hmm. kalau di sini ada kayak Uber, ada Lyft dan lain sebagainya, itu masih berjalan, mereka masih diperbolehkan. Apalagi sekarang justru mereka banyak yang diberdayakannya untuk layanan delivery. Jadi untuk pengantaran makanan dan lain sebagainya. Untuk jasa mengantarkan orangnya pun masih diperbolehkan, tapi memang baik drivernya maupun konsumennya atau pelanggannya itu juga harus memerhatikan tata tertib kesehatan selama masa pandemi ini. Jadi kalau penumpang harus duduk di belakang, pakai masker, terus juga buka jendela biar ada sirkulasi udara dan lain sebagainya. Jadi tetap harus ada itu courtesy lah antara satu sama lain, baik penumpang dengan driver. Soal Jujur, belanja groceries gimana? Oke, aku gimana? sendiri belum pernah naik kereta, aku sendiri belum pernah naik kereta ataupun bis ataupun taksi online Ya. selama masa pandemi, karena benar-benar cuma di rumah Jadi dari benar-benar jaga berita-berita ya. aja lihatnya. Oh, Betul. oke, oke, oke. Soal ini belanja groceries itu aturannya seperti apa? Kalau belanja groceries ada pembatasan kah di dalam cuma boleh berapa orang atau harus pakai Hmm. masker juga di area situ gimana? Kalau grocery sebetulnya nggak ada, seenggaknya karena aku tuh di sini sekarang ke grocery yang paling dekat rumah, dan itu lumayan besar tempatnya. Itu nggak ada restriksi yang diberlakukan sih sebetulnya, cuma itu masuknya ke kesadaran diri masing-masing pelanggan. Sampai sekarang pun masih ada yang ke grocery nggak pakai masker, ada. Tapi ada juga yang benar-benar apa namanya, mengambil langkah antisipatif yang sangat ekstrim pun ada. Ada yang pakai masker, pakai hoodie, bajunya itu terus pakai sarung tangan. Nah, aku termasuk yang lumayan semi ekstrim. Aku pakai sarung tangan, Jadi gimana? pakai masker, pakai topi, pokoknya sebisa mungkin menghindari kontak langsung dengan badan kita. Walaupun ya tetap pakai masker pun kan kita harus ingat untuk nggak pegang-pegang muka kan, karena transmisinya masuk lewat hidung ataupun mulut dan mata. Ya itu yang kita lakukan. Dari segi kapasitas di dalam gedung swalayannya sendiri sebetulnya juga nggak ada pembatasan, nggak ada misalnya Pembatasan. satpam yang nungguin nggak boleh masuk dulu, udah penuh di dalam, nggak ada. Jadi semuanya boleh masuk, dan memang penuhnya itu setidaknya yang di dekat rumahku ini nggak penuh-penuh banget, walaupun di tempat-tempat lain ada yang bisa sampai ada antrian dan ada peraturan khusus. Jadi
yang aku pernah baca beritanya itu ada yang memang dibatasi jumlah orang yang masuk ke dalam tokonya itu sampai antrean itu mengular ke trotoar. Oh, keluar si apa namanya tempat swalayannya itu, dan itu memang tetap harus dijalankan juga social distancing-nya itu. Jadi antara satu orang dan satu yang lainnya itu harus berjarak 6 feet atau sekitar 2 meteran lah, biar enggak apa namanya, untuk menghindari itu transmisi lewat droplets bersin ataupun batuk ataupun berbicara gitu. Berarti kalau tadi saya dengar cerita Rifan, kayaknya di Virginia ini sebenarnya peraturannya nggak ketat-ketat banget ya. Dan si masker aja baru diwajibin untuk terakhir-terakhir ini ya, untuk di transportasi publik. Nah, kalau dari segi masyarakat Virginia sendiri, warga di sana, itu apakah tipe yang memang orangnya patuh atau disiplin dalam hal social distancing atau gimana kalau menurut Rifan? Pada disiplin nggak social Sejauh distancing dan segala macam? Sebetulnya kalau ngomongin soal peraturan di Virginia-nya sendiri, yang tadi kalau Prima sempat bilang kayaknya longgar, sebetulnya peraturan ini juga yang ada di Virginia itu mirip-mirip sama dengan di negara bagian lain ya. Mungkin yang mungkin terasa paling ketat atau lebih ketat itu di New York ya, karena memang di sana kan pusat pandeminya. Bahkan di sana ada diberlakukan kayak misalnya kalau kamu melihat ada orang yang melakukan pelanggaran karantina wilayah, misalnya telepon nomor sekian, ada nomor hotline 311 dan sebagainya. Tapi kalau di Virginia dan di beberapa negara bagian lainnya sebetulnya tidak seketat itu, tapi juga nggak selonggar itu. Kalau misalnya dilihat dari lingkungan sekitar, apakah orang-orang di sini disiplin atau enggak social distancing, sebetulnya di Amerika sendiri, pribadi atau individu-individunya memang punya kesadaran untuk punya apa namanya personal boundaries dengan orang lain juga. Jadi ketika dilakukan social distancing sebetulnya itu hanya untuk mengextend apa yang sudah menjadi kebiasaan di sini kalau menurutku. Jadi bukan hal yang terlalu Ya. kalau dari pandangan itu tidak begitu tidak terlalu apa dilakukan, tapi ya itu biasanya juga dilakukan, orang nggak mau berdekatan gitu-gitu. Dan yang aku lihat sih sejauh ini semuanya cukup disiplin. Ketika misalnya aku lihat keluar rame pun mereka ya pakai masker, walaupun ada sebagian yang enggak ya. Ya itu balik lagi karena mereka memang tidak ada kayak kewajiban kemudian akan disanksi kalau misalnya nggak pakai masker, nggak ada itu. Dan mereka masih tetap menjaga jarak satu sama lain. Tapi Virginia sendiri itu masuk zona merah nggak kalau di Amerika? Di Masuk yang Amerika itu kalau yang jadi Virginia sendiri itu ada di peringkat, seenggaknya aku lupa terakhir itu aku lihat kayaknya di weekend kemarin Virginia itu ada di peringkat 14 kasus terbanyak di Amerika Serikat. Seenggaknya sampai hari ini sudah ada berapa ya? Kayak udah mau 100.000 deh angka kasus positif COVID-19-nya. Jumlah yang meninggal dunianya sudah sampai berapa ya? Aku 90.000. lupa. Nggak, yang hampir jumlahnya 100.000 itu adalah jumlah kasus positif. Yang meninggalnya 1.000-an, kalau nggak salah, 1.000-an orang. Ya, nanti aku harus cek lagi. Karena itu kan angkanya terus-menerus berkembang ya, dan sampai sekarang pun memang jumlah peningkatannya pun masih terus terjadi, walaupun berbeda-beda. Ada yang masih terus meningkat, ada yang mulai menurun jumlah peningkatannya, ada yang masih segitu-segitu aja gitu kan. Dan itu balik lagi yang membuat beberapa negara bagian itu berani untuk membuka perekonomian mereka, membuka kembali aktivitas di masyarakatnya, itu karena memang ada lebih dari 20-an negara bagian yang memang katanya sudah dari data yang dicatat, angka peningkatan kasus COVID-19-nya itu mulai cenderung menurun. Tapi ya itu harus terus dipantau terus ya, karena pemerintah Amerika Serikat sendiri, Presiden Trump sendiri sudah mengeluarkan prediksi baru untuk modeling modeling perkembangan kasus COVID-19 ini, yang tadinya diprediksi di Agustus itu hanya sekitar, ini hanya dalam tanda kutip ya, jumlah korban tewasnya itu, korban meninggal dunianya itu hingga 70 ribuan. Kemudian sekarang disesuaikan kembali melihat kondisi yang berlangsung menjadi sekitar 130 ribuan ke atas.
jumlah fatalitiesnya di bulan Agustus mendatang. Jadi ya itu sekarang berbagai negara bagian para gubernurnya masih sambil terus apa namanya melihat dengan seksama situasi apakah social distancing terus dijalankan, kapasitas rumah sakitnya juga terus masih memadai, testingnya terus digalakkan dan meluas, apakah yang di testing itu semakin banyak atau tidak, itu masih terus dipantau karena itu akan menentukan apakah dari fase pertama pelonggaran stay at home order ini masih akan bisa akan bisa dinaikkan ke fase kedua atau tidak. Itu yang masih mereka terus perhatikan. Jadi tergantung aspek-aspek itu ya untuk apakah nanti akan maju ke fase kedua atau belum, masih Mm-mm. masih masih itu ya. Soal ini nih, Ya, diaspora Indonesia di wilayah Virginia, ada semacam hotline service atau grup WhatsApp untuk saling membagi info nggak sih kalau ada apa-apa gitu dengan diaspora Indonesia di Virginia? Ada semacam hotline service atau grup chat untuk ngecek satu sama lain diaspora mhm, Indonesia di mhm. Virginia, ada nggak? Ada tapi itu bukan sejauh ini yang saya tahu itu dilakukan secara swadaya. Jadi itu memang grup misalnya grup WhatsApp yang isinya memang komunitas-komunitas. Kayak misalnya saya ada di komunitas warga Pasundan di Amerika. Kemudian saya ada di grup WhatsApp apa namanya kantor yang jelas ya dengan teman-teman sesama diaspora Indonesia. Di situ juga kita terus saling kasih update. Ya apalagi di VOA ya, kita selalu update berita apa namanya pernyataan siapa yang paling baru yang bisa kita follow up, yang bisa kita kulik dari angle yang lain dan lain sebagainya. Itu kita selalu update dan di sini komunitas diaspora Indonesianya lumayan eh, menurut saya sangat solid dan ada berbagai komunitas komunitas keagamaan misalnya komunitas apa namanya Muslim Indonesia di Washington DC sendiri ada Masjid Imam Center. Nah, Imam Center ini sering sekali hampir setiap hari punya acara daring. Jadi kita bikin kayak mereka membuat press conference, virtual call gini, conference call. Misalnya ada ceramah atau enggak kayak di awal Mei kemarin itu Wakil Dubes Indonesia untuk Amerika menyapa teman-teman diaspora Indonesia untuk tahu kayak gimana kabarnya, untuk tahu apa yang jadi pertanyaan, jadi keluhan, jadi kekhawatiran. Nah, itu masih terus dibangun dan kita tuh juga karena mungkin kita ya di perantauan um, sense of belonging-nya lebih kuat ya Iya. terasa. Jadi ketika misalnya ada uh, WNI, jadi kebetulan di Amerika sendiri sudah ada beberapa WNI, ada belasan kalau saya tidak salah dari informasi terakhir yang meninggal dunia akibat Ada um, beberapa. COVID-19, setidaknya data dari KJRI New York, kita sering dapat kayak broadcast message yang dikirimkan di grup-grup komunitas itu, misalnya beliau atau misalnya ABC baru dinyatakan meninggal dunia gini, terus kita biasanya mulai membuat apa namanya selain menuturkan bela sungkawa juga kemudian ada gerakan untuk takziah online atau misalnya ya melakukan hal-hal yang memang bisa meringankan beban baik itu moral maupun moral dari keluarga yang ditinggalkan. Saya dengar kalian juga salah satu bentuk solidaritasnya ini saling mendukung UMKM diaspora Indonesia yang ada di sana ya. Mungkin bisa diceritakan, berarti di sana banyak yang orang Indonesia banyak yang berbisnis kecil-kecilan gitu kan? Ya, di sini orang Indonesia kangen makanan Indonesia, pasti ya. Iya. Dan di sini semenjak pandemi COVID-19, jujur aja jadi apa namanya semakin banyak yang mulai berbisnis catering terutama. Mungkin juga Hmm. karena ini dampak ekonomi yang kerasa kan dengan adanya COVID-19 ini mungkin ada beberapa yang bekerja di sektor informal jadi berkurang pendapatannya dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan peluang baru dan memang itu kita apa namanya kita dukung karena ya kita mau membantu satu sama lain lah di sini. Jadi banyak yang menawarkan jasa catering makanan Indonesia yang nantinya akan dikirimkan ke tempat tinggal kita masing-masing. Nah, itu kita sebagai bentuk dukungan untuk membantu sesama dan juga untuk apa namanya menjaga cita rasa Indonesia kita tetap tajam. Jadi kita apa namanya tetap biasanya suka beli lah pesan untuk nanti dikirim ke rumah kita dan lain sebagainya. Dan itu pun nggak cuma dari
apa namanya cateringnya aja. Jadi biasanya cateringnya ini juga kerjasama dengan pengendara-pengendara taksi online yang diaspora Indonesia gitu, pilotnya atau driversnya. Itu juga kan membantu apa namanya perekonomian mereka juga gitu. Saya dengar kan VOA Indonesia itu kompak-kompak ya anak-anaknya gitu. Ada nggak sih sesuatu rutinitas atau kegiatan sesama VOA yang ngerasa yang ditiadakan gitu gara-gara COVID-19 ini kamu kehilangan rutinitas bersama anak-anak VOA dan Wah. kalian untuk tetap bisa saling kompak selama COVID-19 ini karena semuanya pada WFH gitu, apa yang kalian lakukan gitu? Jadi di VOA, VOA Indonesia itu di kantor VOA kan kita ada puluhan servis bahasa di sana. Nah, VOA Indonesia itu dikenal servis bahasa yang paling sering bikin pesta. Dalam artian kita sering banget apa namanya menyediakan makanan Indonesia, kita kayak ngerayain ulang tahun kolega kita, misalnya kita mau apa merayakan juga misalnya milestone-nya kolega kita, misalnya dia udah 25 tahun kerja di VOA, atau misalnya justru dia mau pensiun, atau misalnya ada fellow yang baru mau pulang kembali ke Indonesia, hal-hal kayak gitu yang membuat kita semakin guyup dan juga semakin solid selama ini di Bio Indonesia. Nah, itu yang paling kerasa kehilangannya sih. Sekarang udah 3 bulan, ya udah nggak ada rutinitas-rutinitas itu. Padahal hampir setiap bulan itu pasti ada aja yang misalnya dirayain gitu. Terus kita makan-makan bareng di kantor di jam-jam makan siang biasanya. Itu yang saya kangenin banget sebenarnya. Tapi setelah pandemi ini ya kita tetap menjaga kedekatan itu dengan balik lagi karena sekarang kita cuma bisa memanfaatkan teknologi ya kita di grup WhatsApp saling nyapa, saling bercanda. Biasa kita pasti punya grup untuk ngobrol ya hal-hal lain dan hal yang serius. Nah, di hal-hal ini kita bisa lempar-lempar meme, kita bisa ngomongin, wah hari ini kita pesen apa nih? Wah banyak banget ini, aku udah bingung mau pesen makanan apa gitu-gitu. Itu yang bikin kita tetap merasa dekat dan merasa apa ya, relatable dengan apa namanya satu sama lain. Sebetulnya yang menarik sebelum bulan puasa, 1 hari sebelum hari pertama Ramadan, kita masih sempat kita virtual lunch yuk, kita makan siang di jam makan siang kita pakai apa namanya layanan pesan virtual seperti ini, terus kita kasih lihat kita makan apa masing-masing. Nah itu terakhir kalinya kita rame-rame. Seru banget ya kayaknya ya. Kamu kan di sini udah kurang lebih 5 bulan ya? 5 bulan di Di sini Amerika. kayaknya belum deh, baru mau 4 bulan ya. Aku Baru kesini empat tuh baru bulan. di pertengahan Januari. Oke. Nah, terus kan kamu istilahnya baru beberapa bulan di Amerika Serikat, terus langsung harus menghadapi puasa pertama kali ini di situasi yang seperti ini. Mungkin bisa diceritain situasi puasa kamu, suasananya di COVID-19 ini, COVID-19 ini gimana? Suasananya gimana? Pasti nggak bakal jauh beda sih dengan teman-teman dimanapun kalian berada, mau di Indonesia kayak mau yang di Malaysia ataupun dimanapun. Sekarang ya kita tetap harus ada di rumah, jadi puasanya betul-betul fokus di rumah, ibadahnya, kerjanya, dan lain sebagainya. Memang agak ngebosenin, nggak bisa ngabuburit gitu-gitu kan. Walaupun sebetulnya di Amerika Serikat ya keluar pun nggak ada yang jualan takjil sih, nggak ada yang jualan gorengan atau tahu bulat itu nggak ada. Ya, Di luar juga nggak ada kayak orang ngumpul-ngumpul jelang maghrib tuh nggak ada. Cuma ya apa namanya kita sangat ya tadinya kita punya bayangan pas Ramadan di Amerika kita bisa jalan-jalan keliling kota sebelum kita buka puasa atau kita bisa buka puasa di tempat di restoran apa yang kita pengen cobain itu. Tapi ternyata itu semua tidak bisa dilakukan saat ini. Ya udah kita tetap puasa dan beribadah dan kerja dan belajar dari rumah. Tapi sebetulnya ada hikmahnya juga sih. Em, Biasanya dulu waktu masih di Indonesia saya kerja di Jakarta, sementara tinggalnya di Depok. Nah, hampir selalu tiap hari pulang kerja itu pasti lewat dari jam buka puasa. Jadi buka puasanya either di kantor atau di jalan. Nah, sekarang ini pasti juga dialami oleh banyak orang yang berpuasa Ramadan. Sekarang kita bisa puasa, bisa buka puasa pasti di rumah bersama dengan keluarga. Saya bisa ikut
bahkan hampir nggak hampir tiap hari Ya. sih, cuman lumayan sering untuk bisa bantu istri masak apa segala macam menjelang buka puasa dan itu jadi menambah apa ya bonding kita dengan keluarga sih dan itu jadi satu hikmah yang memang menurut saya sih patut disyukuri oleh semua orang jadi kita lebih dekat dengan keluarga. Mm. Rifan juga bantu istri masak jadi ya. Biasanya masak apa buat buka sama sahur? Aduh, kalau masak apaan? Kalau saya sih level level coret-coret aja kita masaknya ringan-ringan. Saya biasanya bikin, eh, saya udah bisa mengatakan kalau saya jago bikin bala-bala orang Sunda bilang atau bakwan sayur Ah, itu saya bisa. ah, Terus apalagi ya? Baru aja tadi saya ikut bantu bikin siomay atau bakso tahu kalau kata orang hmm. Bandung bilang. Walaupun gagal, jadi beda teksturnya kacangnya rasanya beda bumbu kacangnya somanya kok kayak otak-otak tapi ya dibalik itu semua masih bisa dimakan terus juga ya senang sih bisa apa namanya menjalin kedekatan itu dengan keluarga di rumah jarang-jarang Masakan kan istri yang kita paling punya waktu disukai itu Rifan apa? Masakan istri yang paling disukai Rifan? banyak dia tuh jago masak loh Prim Oh, jago serius ya. jadi dia tuh hampir semua makanannya dia itu enak Mm-mm. antara enak atau enak banget lah pokoknya. Iya. Em, apa ya makanan yang paling enak dia itu jago banget bikin pasta-pastaan Oh, jago banget. Em, Apalagi ya, dia suka baking. Walaupun nggak sering bikin kuenya, cuman dia suka bikin banoffee pie. Walau di awal-awal gagal, tapi belakangan enak, ya itulah. Tapi cakep, enak. seru banget ya Rifan ya, bisa makin kompak sama istri. Ini balik lagi nih soal Alhamdulillah. iya, alhamdulillah ya. Balik lagi soal ke COVID-19 nih ya. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di sebuah negara yang tingkat positif coronanya itu tinggi, ketakutan, kecemasannya seperti apa sih, Rifan, gitu? Tadi kan kamu sempat cerita, sempat gak berani banget keluar, atau Hmm. gimana? Eh, Takut itu menurut aku wajar sih. Maksudnya itu hal yang menurutku patut untuk dirasakan justru saat ini karena di tengah segala ketidakpastian, terus juga minimnya info, bahkan di kalangan saintis pun kan mereka masih terus mencari tahu soal apaan sih ini si COVID-19 ini, apaan sih ini si virus SARS-CoV-2 ini. Ya memang itu masih terus bikin saya kurang lebih ya takut bahkan kadang paranoid itu tadi kayak yang saya sempat ceritain di awal saya sempat nggak puasa sehari gara-gara saya takut kenapa-napa pas ngerasa nggak enak badannya akhirnya saya udah putusin aja nggak usah puasa dulu. Makan minum obat minum yang banyak istirahat biar pulih lagi dan itu alhamdulillah besokannya pulih lagi sih hal-hal kayak gitu sih yang bikin yang bisa menggambarkan ketakutan saya di tengah pandemi. Tapi lagi-lagi ketakutan itu nggak boleh sampai membuat kita jadi nggak apa ya menutup kesempatan-kesempatan lain. Maksudnya untuk bisa lebih produktif dan lain sebagainya. Takut sih ya takut aja gitu ya. Cara mengendalikan takutnya ya udah ikutin apa yang jadi guidelines dari pemerintah misalnya atau enggak hal-hal yang disarankan oleh pakar kesehatan di tengah pandemi itu di pandemi ini dan itu kan berarti hal-hal yang bisa mengurangi resiko kita terpapar COVID-19 dan itu yang bisa juga kemudian mengurangi kita merasa takut juga dan sejauh ini ya itu sih yang paling bisa menggambarkan takutnya. Cuma takut kenapa-napa kita harus bisa dengan sadar diri mengambil keputusan kapan kita harus istirahat, kapan kita perlu merawat tubuh lebih baik di masa-masa seperti ini. Gitu. Oke, sebentar lagi kan Lebaran ya, gak kerasa Hmm. tinggal hitung hari dan udah pasti Rifan akan di rumah aja bareng istri. Ada rencana nggak sih nanti Lebaran mau masak-masak apa atau jangan-jangan mau virtual meeting sama siapa atau jangan-jangan udah bisa sholat Idul Fitri karena sekarang ada pelonggaran. Kalau rencana Rifan secara pribadi apa nih pas Lebaran? Sejauh ini sih kayaknya kita Lebaran ya di rumah aja. Di rumah aja Kebetulan ya. ya keluarga saya di Indonesia juga di Bandung, kakak dan orang tua saya juga kita kompakan memutuskan kita di rumah aja
karena apa namanya, salah satu yang kalau di Amerika memang nggak boleh sih mass gathering itu kan tadi nggak boleh, aturannya nggak boleh berkumpul lebih dari 10 orang kan. Nah, ya itu jadi pegangan kita nggak mau apa namanya mencoba untuk memperparah situasi. Setidaknya itu yang ada di pikiran kami sekeluarga juga. Jadi akhirnya kita komitmen ya udah kita di rumah aja. Em, yang Biar ada merayakan suasana Idul lebaran. Fitri, Hmm? kenapa? Biar ada suasana lebaran apa yang dilakukan di rumah gitu, masak apa gitu. Masak apa ya? Kita tuh pengen bikin rendang, tapi kita nggak nemu-nemu lengkuas di sini. Susah Oh, banget, kayaknya harus ke toko Asia, tapi ke toko Asianya agak deg-degan. Jadi kayaknya harus pesen dulu, tapi pesennya nggak dapat ini nih window pengantaran. Nanti kita lihat deh. Cuman ya rencananya sih dari awal kita udah beli bahan-bahan untuk bikin cookies-cookies. Udah beli nanas buat bikin nastar, udah beli apa lagi ya? wow. Serba apa bahan-bahan untuk bikin cookies lah. Nanti Ya. paling beberapa hari sebelum Lebaran mulai bikin-bikin gitu. Sisanya sih Oke. paling apa Ya. namanya ya video call dan lain sebagainya dan keluarga lah itu pasti ya wajib. Rifan, ini udah ada beberapa orang yang nanya, kita jawab pertanyaan dari viewers ya. Boleh. Ini dari Luisa. Mas, ada sanksi nggak sih bagi yang melanggar peraturan stay at home di Amerika? Itu dia di Amerika kan yaitu balik lagi kalau di Virginia memang kita stay at home itu bukan sebuah apa ya kewajiban, cuman memang itu disarankan, didorong untuk dilakukan oleh pemerintah kepada warganya agar dilakukan. Jadi nggak ada tuh sanksi-sanksi misalnya kemudian ditangkap di penjara dan lain sebagainya, kecuali dia keluar terus dia membuat onar, misalnya dia ternyata apa namanya melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Tapi di luar itu enggak sih. Sejauh ini orang memang masih boleh keluar juga, tapi ya harus jaga jarak aman, social distance themselves from others. Jadi harus tetap berjarak sekitar 6 feet atau sekitar 2 meteran antar manusia. Terus juga nggak boleh kumpul-kumpul lebih dari 10 orang. Selalu pakai masker lah, itu sangat disarankan. Dan hindari tempat tempat ramai. Itu sih. Nah, oke. Selanjutnya dari Anita Kimril. Di sana sempat ada demo mengenai stay at home nggak sih? Beberapa beberapa waktu lalu dia itu pernah melihat ada demo di Amerika Serikat. Nah, kalau di Virginia sendiri gimana? Apakah orang-orang sempat demo karena aturan-aturan stay at home atau gimana? Ya di Amerika Serikat sendiri memang ada beberapa ada nggak beberapa sih ya ada sebagian warga yang apa ya mengekspresikan em, ketidaknyamanan mereka untuk terus berada di rumah karena kalau misalnya dari perspektifnya mereka ya ini memang apa ya menutup istilahnya penghasilan mereka. Banyak yang beralasan stay at home ini membuat mereka kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, walaupun nggak sedikit juga yang menganggap stay at home order ini menyalahi apa namanya hak asasi manusia mereka sebagai warga negara Amerika untuk bisa keluar, untuk bisa bekerja dan lain sebagainya. Jadi ya lumayan banyak, tapi juga apa namanya yang menarik adalah fenomenanya di beberapa negara bagian itu yang kemudian menghalau para demonstran atau pengunjuk rasa ini yang meminta agar lockdown dihentikan itu dari para tenaga medis. Mereka ini banyak yang para perawat terutama yang sedang off duty, yang lagi libur, kemudian ikut turun ke jalan di hari libur mereka untuk memastikan dan mengampanyekan bahwa pandemi virus corona ini hal yang serius loh gitu. Dan kita perlu untuk melakukan social distancing, stay at home order ini patut untuk semua orang patuhi karena ya kalau misalnya enggak, ini nanti malah makin parah. Ini yang kalian apa namanya takutkan penghasilan hilang itu bisa berkepanjangan kalau misalnya kita terus seperti ini dan kemudian angka kasus COVID-19-nya tidak turun-turun. Itu yang mereka katakan dari sisi tenaga medis. Jadi ya demo-demo itu ada di Amerika. Ya, ini ada lagi nih.
gimana sih KBRI ada bantuan nggak untuk orang warga-warga Indonesia dari KBRI di sana? Ada. Jadi bantuannya macam-macam sih sebetulnya. Ada yang sifatnya memberikan bantuan kayak pembagian masker, pembagian termometer itu dilakukan oleh pihak apa namanya perwakilan Indonesia di sini dari KBRI maupun dari KJRI di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Terus juga ada layanan psikologi. Jadi misalnya di KBRI itu mereka punya Satgas COVID-19 sendiri. Salah satu yang mereka lakukan itu adalah dengan mengassist uh, diaspora Indonesia kelompok lansia atau seniors. Jadi mereka yang dianggap punya yang sudah lanjut usia, kemudian juga dianggap rentan ya Ya. terpapar virus corona ini, mereka mendapatkan asistensi dari tenaga medis dan juga psikolog untuk kemudian yang apa dipantau lah misalnya. Misalnya Pak Rifan, misalnya saya lansianya, Pak Rifan, apa kabar pagi ini? Baik-baik saja. Eh, Pokoknya dipantau untuk tahu apakah mereka membutuhkan bantuan, apakah mereka merasakan hal yang tidak seharusnya mereka rasakan dalam apa kesehatan tubuh mereka, agar bisa uh, terrecord juga siapa-siapa yang mungkin perlu untuk diberikan bantuan gitu. Rifan, ini setelah seandainya wabah ini berlalu dan COVID-19-nya udah usai, apa rencana Rifan selanjutnya? Rencananya kembali bekerja, kembali memberitakan hal-hal yang patut diberitakan dari Amerika Serikat untuk audiens di Indonesia dan menjalankan protokol kesehatan yang pastinya bisa melindungi kita, memberi kita tameng dari segala kemungkinan buruk di luar sana karena kayaknya semua orang pada titik ini udah langsung ngeh ternyata musuh yang sangat besar ini yang mungkin bisa dibilang musuh terbesar kita sekarang ini ternyata nggak kelihatan, ternyata bentuknya virus. Nah, itu mungkin yang patut jadi catatan orang-orang bahwa ternyata hal-hal seperti ini yang sering kita luput perhatikan itu patut kita beri perhatian lebih. Apalagi soal pandemi seperti ini kan sebetulnya bukan hal baru ya. Pandemi kan udah sering kejadian, nggak sering sih, cuma beberapa kali kejadian, sorry. Ada flu Spanyol, terus juga waktu SARS kejadian HIV/AIDS dan lain sebagainya. Apa hal-hal seperti itu harusnya memberi kita gambaran bahwa hal yang serupa mungkin dengan kekuatan yang lebih besar bisa terjadi dan itu kan terjadi sekarang gitu. Tapi apa yang pengen Rifan lakuin nih pertama kali setelah COVID-19 ini usai gitu? Apa jalan-jalan atau traveling? Jalan-jalan ke New York. Oh, pengen jalan-jalan ke New York ya? Iya, jadi kebetulan kan waktu 2016 aku sempat di Amerika juga waktu masih jadi fellow, tapi waktu itu di VOA setahun. Aku sangat suka dengan kota New York, dengan segala kesibukannya dan juga charm-nya. Aku sempat cerita ke istri bahwa apa namanya itu keren banget lah gitu dan banyak tempat yang aku suka yang pengen aku kasih lihat dan kasih tunjuk ke istriku sendiri dan kita sebetulnya udah dari pas nyampe pun kayak oke nanti kalau kita misalnya udah nabung kita pengen jalan-jalan kita jalan-jalan ke New York gitu. Tapi ternyata jedeng pandemi virus corona menghadang ya udah kita batalkan dulu kita tunda bukan batalkan. Jadi insya Allah kalau misalnya segalanya sudah dipastikan aman kita sih pengen saya sih pengen ajak istri saya ke New York. Dulu semoga rencananya ini bisa terlaksana dan terkabul ya. Semoga COVID-19-nya segera usai. Amin. Kan Amin. makasih banyak buat waktunya udah ngeluangin waktu tengah malam kayak gini. Gak kerasa kita udah 45 menit ngobrol. Dengan Salam senang buat hati. istri kamu ya, salam buat istri kamu Bani. Terus ada salam juga nih dari pemret saya Mbak Peti buat Mbak Petsi, Mbak Patsi. Salam dari Mbak Oke, Petsi buat siap. Mbak Patsi ya. Nanti aku sampaikan dari Katanya Mbak Peti ya. buat Mbak Peti. Oke. Terima kasih banyak Sip, sip, sip. Irfan ya. Sukses Sama-sama terus. dengan senang hati.
Ya, sukses terus, Sama-sama, sehat terus sukses buat juga. Rifan. Ya, makasih Rifan. Bye Rifan. Bye. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan keadaan di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya COVID-19 ini emang nggak bisa dihindari dan yang bisa kita lakukan hanyalah ikut berpartisipasi untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya caranya dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan dulu mudik, jangan dulu keluar kalau emang nggak perlu-perlu banget, dan disiplin social distancing. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa nantikan terus episode selanjutnya dari IG Live Femina karena kita akan kembali dengan topik yang nggak kalah seru. Bye!